lagi sama aku Aya dan hari ini kita bakalan wawancara sama seseorang yang udah berpengalaman pastinya, terus habis itu punya perjalanan yang menarik untuk kita kulik bersama-sama dan yang pastinya seru banget untuk kita cari tahu lebih dalam lagi. Yang spesial adalah kalian tahu kan kalau Combat itu dibuat oleh Asia PR, yang mana kita adalah agensi PR dan berhubungan erat banget sama yang namanya media, jurnalis. Dan hari ini kita kedatangan langsung Mas Indra Halo Prabowo. Badis. Aduh. Nah, iya Mas Indra. Jadi Hmm. ini kan nama acaranya tuh Combat. Iya, Itu singkatan dari Communication iya. Buddies gitu. Hmm. Artinya adalah kita kayak pengen ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman. Jadi kita Iya, panggilnya apa, Gi? Badis. Hai Buddies. Nah, kita tahu nih Mas Indra. Kalau untuk teman-teman PR ya kayaknya udah kenal banget sama Mas Indra tuh Hmm. ada apalagi yang bergerak di dunia otomotif karena Mas Iya. Indra ini kebetulan adalah salah satu pendirinya juga ya Mas, Bukan. Saya ketua umum aja. ketua umum Hmm. dari Forward. Nah, Hmm. apa nih Forward boleh diceritain nggak sih Mas? Iya. Jadi Forum Wartawan Otomotif Indonesia atau disingkat Forward itu berdiri sejak bulan April tahun 2003. Jadi udah 21 tahun tahun ini. Jadi tahun lalu kita merayakan ke 20 tahun. Berarti Nah, bentar lagi ulang tahun nih. Hmm, iya, tapi nanti iya. kita bikinnya di akhir tahun aja lah. Perayaannya. Biar sekalian apa istilahnya liburan lah, menjelang liburan akhir tahun. Nah, itu dibentuk oleh beberapa senior, Pak Eri Haryoko, lalu ada Mas Wisnu Buntoro Adi, dan masih ada banyak lagi lah. Saat itu kita ini komunikasinya kan susah saat itu ya, nggak ada BlackBerry belum ada, Hmm. WhatsApp belum ada, ya kan masih pakai telepon, ya kan telepon ya hanya mungkin belum semuanya pakai telepon, ya kan. Nah, ini menjadi kita tuh pengen punya suatu wadah yang menjadi komunikasi bareng, gitu loh, komunikasi bareng, bisa meningkatkan skill bareng, juga bisa mempererat antara teman-teman wartawan dan juga agen pemegang merek, gitu, para pelaku industri otomotif. Jadi dibentuklah namanya Forward. Saat itu ya masih paguyuban lah, sampai sampai hari ini pun juga kita masih ya paguyuban seperti itu. Ya, alhamdulillah karena kita tadi awalnya itu kan tadi kita ingin berkomunikasi, kita juga ingin menjalin relasi, kita juga ingin apa istilahnya juga meningkatkan diri. Jadi melalui wadah ini kita bisa meningkatkan diri gitu loh. Meningkatkan diri kita sendiri gitu loh. Banyak pelatihan-pelatihan yang kita bikin kayak Oh, gitu itu untuk anggota Forward. untuk anggota ya Forward kayak Oh, gitu. pelatihannya kira-kira biasanya apa aja sih yang pernah Online diikuti? misalkan, kalau online kita ada kaitannya dengan SEO, ya kan? Ada Oh. juga kaitannya juga dengan yang sekarang lagi marak kan media sosial ya. Kita Hmm. bikin video, pelatihan foto. Oh, Ya, jadi di media sosial kita bikin caption yang bagus, konten yang bagus seperti apa. Itu kita ada training untuk hmm, mereka, untuk dan anggota-anggota. dan itu mendatangkan maksudnya ahlinya juga atau kayak Iya, kerjasama atau iya, gimana kita Mas? akan menggunakan ahlinya dan di sisi lain kan kita juga ada yang buat peningkatan yang lain kayak misalkan aja karena kita berkecimpung di dunia otomotif, ya kita juga ada pelatihan untuk berkendara sepeda motor, mengendarai mobil. Itu kita undang eh, para instruktur yang bersertifikat, Oh, instruktur profesional seperti wah, itu. Jadi kita juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat berkendara yang baik dan benar seperti itu. Bukan cuma kita menulis, mengkritik, ya kan, ini lalu lintas Indonesia seperti apa, tapi kalau kita juga nggak bisa menjadi contoh juga seperti apa. Nah, itu tadi adanya pelatihan-pelatihan seperti itu, kita harus menjadi contoh nantinya, kayak gitu. hmm. Jadi selain untuk paguyuban itu, tapi juga meningkatkan skill. Terus habis itu Mm-mm. ada nggak sih Mas kayak karena ini forum ya Iya. gitu, saling lempar-lemparan Oh iya, lempar-lempar info, press release, job, lempar-lempar gitu. apa informasi, dan kita kan jadi jembatan nih. Ya, Hmm. jadi mungkin ada teman-teman wartawan baru atau teman-teman wartawan yang medianya media baru, ya kan, yang nggak mengerti hutan otomotif. Jadi kita kenalkan.
dengan Hmm. dengan apa, dengan stakeholder gitu. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di APM gitu kan, agen pemegang merek, Nah, ya kan. Mereka betul juga betul tuh. ada media-media baru yang nggak tahunya ya kan seperti itu ya. Mereka tanyanya ke kami seperti itu. Untuk seorang jurnalis otomotif gitu Hmm, hmm, bergabung ke Forward itu hmm. apa langkah-langkahnya atau gimana Oh tuh? iya, yang pasti dia harus liputan di bidang otomotif ya kan. Terus juga ya sering-sering inilah nongkrong sama kita lah, ngopi-ngopi gitu kan. Kita sering diskusi juga. Kalau kita ada acara ya sering datang gitu kan. Karena kan kita itu bukan sekedar pelatihan, juga ada acara diskusi-diskusi, diskusi-diskusi ya kan tentang macam-macam lah teknologi, lalu juga mungkin tentang Teknologi. perkembangan industri kayak Hmm. gitu. Kita banyak Itu itu. di share-nya di mana, Mas? Kontennya. Kita ada di WhatsApp group, ada Oh, di Instagram. Kita Instagram ya forward. Instagram forward itu kita Boleh kita share. dipromoin. Wah iya forward Iya. jadi Di Ya itu Instagramnya Bedi mm-mm, cek aja Instagramnya forward. forward. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya bukan jurnalis nih gitu, tapi kita pingin ada kerjasama kah sama Forward atau misalnya kalau kita ya dari misalnya dari PR gitu kita kan pasti kita punya kebutuhan yang Mm-mm. mutual tuh Iya, kayaknya kan kita iya. kami dari Mm-mm, PR mm-mm, kita kan biasanya nyebar rilis terus mm-mm, habis itu pingin engage sama mm-mm, rekan-rekan APM media APM. mm-mm, ya terus habis itu ya klien atau APM APM Mm-mm. gitu itu tuh aku juga waktu awal-awal di industri otomotif di PR tuh kayak masih ngeragu banget tuh APM tuh apa, OEM tuh apa gitu. Tapi mm-mm, ternyata seiring berjalannya waktu ngobrol-ngobrol mm-mm, sama teman-teman jurnalis ya akhirnya jadi belajar, jadi mm-mm, tahu mm-mm, gitu. mm-mm. Nah, biasanya kalau kerjasama yang diinisiasi antara eh, apa instansi atau APM atau agensi ke forward tuh apa aja sih, Mas? Macam-macam. Bisa tadi diskusi seperti itu atau pelatihan. Oh, jadi kayak Mm-mm. kita sponsorin Iya, atau ada beberapa brand dia punya mungkin saat itu dia punya kebutuhan untuk mengemphasize eh, produk-produk mereka di sosial media. Nah, mereka bikin pelatihan kerjasama dengan kami untuk di sosial media. Ketika mereka pun juga butuh untuk mengemphasize brand mereka, produk mereka di artikel, ya mereka bikin pelatihan SEO seperti itu. Hmm. Gitu. jadi nanti tulisannya juga ya maksudnya dengan memperkaya teman-teman forward Iya, dengan informasi ya eventually akan give back ke iya, ini juga ya betul, si betul. Atau penyelenggara. juga ada brand yang waktu itu juga pingin namanya kampanye keselamatannya mereka itu lebih bergaung, ya kita bikin event bareng dengan komunitas gitu. Kita bikin campaign keselamatan berkendara, keselamatan jalan raya, kita bikin seperti itu. Nah, kalau dari Mas Indra sendiri nih, Mm. apa sih kegiatan forward yang paling berkesan gitu Mas Aziz? Wah, kalau paling berkesan itu touring ya sama temen-temen ya. Wih, Karena di situ bisa kemana tuh? ratusan orang lah. Sekali jalan tuh. Sekali jalan, naik motor kita ke luar Jakarta, keluar Jakarta. Diana suka touring tuh. Ya, boleh. Enggak, Boleh cuma nanti kadang-kadang dibonceng sama doang, guys. teman-teman nanti. Dibonceng sama teman-teman. Bolehlah ikut Mas kalau Nah, nanti. boleh nanti sama teman-teman. Iya. Itu saya paling berkesan sih, yang paling Hmm. berkesan. Eh, tapi touring bukan sembarang touring, karena di touring itu sendiri kita juga selalu ada yang namanya pelatihan atau diskusi. Hmm. Selain di situ nanti ada fun game, ya itu biasalah karena kita bikin saya bilang tadi di akhir tahun tuh karena biar bisa lebih tenang, fun gitu kan. Iya. Tapi Kayak tetap apa nilai-nilai atau pengetahuan-pengetahuan tuh tetap harus kita tanamkan di situ ke teman-teman. Diskusinya macam-macam gitu, Hmm. tentang teknologi, macam-macam lah. Hmm. Dan kalau nggak salah aku sempat baca juga waktu itu sempat lihat juga eventnya waktu itu Forward ngadain acara terus keluarganya dari teman-teman jurnalis itu juga ada yang diundang ya. Oh ya, jadi itu nggak semuanya. Hmm. Jadi kita juga ada misi sosial kita, ya kan. Misi sosial itu juga bisa berarti ke dalam kita ataupun keluar kita gitu loh. Jadi eh, misalkan aja kita kan ada beberapa teman yang sudah meninggal, anak-anaknya butuh perhatian, pendidikannya, hmm. ya kan. Ya kita kasih beasiswa. Kita kasih beasiswa semampu kita, ya kan. Nah juga kalau misalkan di bulan puasa ini biasanya kita juga ada semacam
donasi lah dengan beberapa teman brand, Hmm. ya kan, beberapa teman brand ya kita berdonasi ke kemana ke Ke panti dalam belum asuhan, keluar. ya Ah, udah keluar, keluar. keluar gitu, Wah, seru seperti itu. banget. Jadi guyupnya tuh udah nggak cuman sebatas soal pekerjaan aja ya, tapi juga Mm. kayak aspek-aspek sosial gitu tuh Ya, juga di kita juga memperhatikan lah ya tadi saya bilang. Karena banyak teman-teman jurnalis yang udah mendahului kita tahun 2020 lah terutama kemarin kan karena COVID pandemi ya. kan. Iya. Anak-anaknya kan masih ada yang SMP, SMA gitu. Ya butuh Hmm. perhatian lah, butuh perhatian. Keren Jadi, banget guys, forward. jadi guyupnya benar-benar guyup rukun ya. Ya, Iya, family insya Allah banget. gitu. Insya Allah semakin bagus lagi, semakin rukun lagi Amin. di masa yang akan datang. Tadi kita udah dengerin dari Mas Indra kalau banyak banget manfaat dari bergabung dalam forum, terutama Hmm. forward ya, Hmm. gitu kayak eh, apa dapat pelatihan dan lain sebagainya gitu. Cuman kenapa sih wartawan ini yang kita tahu wartawan kan kerjanya nggak perlu bareng-bareng ya Mas, kayak Hmm. dapat informasi semakin unik mungkin semakin berharga atau Iya, gimana gitu. iya, Tapi iya. kenapa sih harus berforum? Harus. Iya, harus berkumpul ya, Hmm. berserikat, berkumpul ya kan. Hmm. Ya, kita ini kan makhluk sosial ya, sebetulnya manusia itu adalah makhluk sosial. Emang nggak mungkin lah kita istilahnya hidup sendiri-sendiri ya, individualis gitu. Nah, memang yang namanya berita eksklusif, original itu memang itu idaman dari setiap wartawan, biar tidak ada orang yang memiliki sehingga kalaupun mereka tahu akhirnya mereka mengutip dari kita kan. Hmm. Tapi kan dari berita-berita yang common itu pun sebetulnya dengan adanya kita berkumpul, kita tahu informasi yang umum, kita di situ bisa mengembangkan sebetulnya berita-berita apa sih yang sebetulnya tidak disentuh oleh teman-teman yang lain. Ya kan, kalau dari situ sebetulnya kita bisa ambil pelajaran di situ dan kenapa kita harus berkumpul, saya pikir informasi akan lebih banyak kita terima atau kita dapatkan ketika kita berkumpul gitu. Ya dapat point of view lain Point of gitu view ya. lain, karena kan di situ nanti kita berkumpul, kita berdiskusi ya kan sama teman-teman, ya kan. Oh yang ini ambil angle ini, yang ini ambil angle ini. Hmm. Berarti gue yang ini dong gitu. Dari sumber yang sama misalkan seperti itu. Dari rilis nih sama, terus Iya. ya itu bisa diobrolin itu Kan dari situ kita endingnya. bisa bersimulasi segala macam lah ya istilahnya. Nah, kita jadi bisa lebih tahu gitu, lebih paham mana yang buat kebutuhan pembaca-pembaca kita dan juga untuk media kita sendiri kayak gitu. Hmm. Terus tadi juga sempat disinggung soal kan ini udah forwardnya udah berapa tahun? Udah mau 21, 21 tahun. insya Allah 21 ini, tahun Insya ini, Allah 21 2024. tahun. Itu kalau sekolah udah kuliah Kuliah. ya? Udah kuliah. S3 kali ya? Kan udah Enggak, baru kuliah. baru Lagi kuliah. tugas akhir Oh skripsi. iya, iya, Lagi puyeng-puyeng skripsi. Udah merasakan patah hati pertama tuh. iya, 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 iya. Nah, di umur yang udah tergolong matang ya, berarti ya Mas ya? Mature ya, bukan mature ya, apa? Bukan mature ya, ya Iya. udahlah. Udah ya maksudnya udah 20 tahun gitu. Pinginnya ke depannya gimana? Apa sih yang gini, sebelum ke depannya ya, kita coba lihat dulu ke belakangnya selama perjalanannya, apa sih yang selama 20 tahun ini yang jadi, wah ini untung ada forward gitu. Terus, Kedepannya bakal kayak nah, gimana? Ya yang pasti saya tuh pingin teman-teman wartawan itu punya skill yang bagus, profesionalitas yang bagus, ya kan, integritas yang bagus. Karena di tengah era diskusi ini banyak sekali media-media yang tumbuh, banyak teman-teman yang akhirnya tadi dari media-media besar bikin media-media baru, ya kan. Nah, selama ini mereka hanya mendapatkan direction, nah sekarang mereka menjadi wirausaha, seorang wirausahawan ya, berarti ya wirausahawan. Nah, itu juga kami di sini juga punya lah istilahnya tanggung jawab itu gitu loh. Yang dulunya cuma nerima rilis atau liputan selesai pulang dapat gaji tanggal 25 ya kan. Sekarang nggak bisa. Ada banyak orang-orang yang tidak seperti itu lagi ya kan. Artinya ini bagaimana mereka bisa men-scale up skill mereka maupun website mereka ataupun aset-aset mereka gitu kan.
Ya itu tugas dari forward juga nantinya. Wah, Itu banyak soalnya. PR itu banyak yang harus satu demi satu kita uraikan lah. Kayak tadi kan saya udah bilang pelatihan SEO sudah, pelatihan media sosial konten sudah, digital. nanti tinggal istilahnya pelatihan-pelatihan yang kewirausahaan, kewirausahaan. Usahawan. Iya, iya lah. Wirausahawan. Entrepreneurship lah ya. Ya entrepreneurship ya. Jadi mereka bisa bisa melakukan semuanya gitu loh. Bisa melakukan Hmm. semuanya. Kalau mereka selama ini melakukan hanya tugas jurnalistik saja, sekarang mereka juga sebagai business owner, mereka bisa melaksanakan itu. Ya, dan sekarang tuh banyak ya media-media yang self own gitu, udah bukan kayak dari ini gede Korporasi lagi. besar ya. Iya, karena Iya, udah bisa bikin YouTube sendiri, akun sendiri iya, iya. juga. Maksudnya kan yang bisa mereka share di laman mereka sendiri juga ya banyak gitu loh yang bisa kayak gitu. Betul, betul. Nah, Itu butuh. iya, itu udah kayak holistik lah ya, semuanya Mm. tercakup. Tapi itu, apakah itu rutin Mas, kegiatan-kegiatan Ya, pelatihan? kita dibilang rutin sih setahun sekali juga. Ya setahun sekali bisa setahun bisa berapa kali lah gitu loh. Cuma bukan dalam arti 2 bulan sekali, 3 bulan sekali tuh enggak gitu. Tapi Nah, pasti ada lah dalam setahun itu 1, 2, 3 kali kita bikin pelatihan tuh ada. Gitu. tapi waktunya nggak pasti kapan atau Nggak pasti karena alhamdulillah banyak juga aktivitas yang lain di forward gitu. itu ada kegiatan apa aja tuh Mas kalau boleh di-spill? Loh, sekarang kita ini aja ada dua motor show ya kan, Hmm, ada iya. Gias, mau ada IMS ya kan kemarin kita IMS sudah selesai. Itu kan kita juga ada kegiatan di sana. Nanti Gias berapa bulan kemudian Gias. Hmm. Terus nanti ada belum lagi ada pameran kendaraan niaga, pameran motor. Itu kan butuh juga energi yang kita ada kegiatan-kegiatan di situ gitu. Oh, jadi menyesuaikan sama schedule-nya teman-teman jurnalis juga ya. Mm-mm, mm-mm, Dengan mm-mm, ya mm-mm. jangan sampai ada kegiatan dari forward bentrok sama kegiatan Iya, industri gitu betul. ya. Tapi yang pasti akhir tahun pasti kita semua jangan ada yang bentrok karena kita touring. Iya Serunya sih. guys, daftar forward untuk jurnalis Iya. otomotif. Atau ditunggu konten dari teman-teman jurnalis yang Iya. touring ya. Iya, iya itu benar benar benar. Oke, berarti tapi kegiatan rutin kayak tahunannya, apakah touring-touring itu tiap tahun atau tiap Udah tahun pasti ganti-ganti? touring. Iya itu touring. Itu tapi aja sudah diskusi ya. Kita selalu bikin itu ada diskusi tapi kita ke sananya itu pakai motor gitu loh, itu aja. Ah, Sebetulnya kita ke sana tuh diskusi, cari ilmu juga, gitu, cari ilmu tapi juga. bentuknya dikemasnya dengan touring. Iya, Seru seperti itu. banget. Iya diskusi-diskusi sih kayak misalkan ada perkembangan-perkembangan teknologi yang kita harus adaptif cepat ya gitu. Harus kita respon cepat ya. Ya kita bikin diskusinya. Kayak kita awal tahun kemarin kita pengen tahu sih sebetulnya strategi atau awal tahun 2024 ini kita bikin sebuah diskusi mengenai industri sepeda motor dan roda 4 itu seperti apa di tahun lalu maupun di tahun yang akan datang. Kita Hmm, pengen tahu makanya itu kita bikin diskusi. bikin diskusi. Oh, iya jadi Iya. sensitif sama isu-isu yang berkembang juga ya. Gias tahun 2023 itu ketika mobil listrik lagi lagi rame sedang mulai diramaikan. Nah, kan juga ada kasus kebakaran misalkan gimana menanganinya. Kita juga undang KNKT di situ. Oh, Bagaimana cara menangani kebakaran mobil listrik karena itu kan berbeda hmm. ya kan. Nah, di tahun yang lalu di tahun ini juga di awal tahun ini juga kita juga membahas lagi tuh tentang bagaimana cara memadamkan mobil listrik gitu. Itu bisa diikutin umum nggak? Kan menarik. Walaupun saya belum punya nih Ya, mobil listrik. itu kalau nggak salah ada di itunya deh, ada di YouTube kita ada kalau nggak salah udah ditransfer deh itunya hasil diskusinya nih. Wah, Kalau nggak salah, tapi kalau nggak saya getok orangnya ntar. wah dicek juga berarti YouTube-nya Iya Forward. iya iya. Iya. Sama tuh Iya, O R iya forward. Forward WOT. Nah, Heeh. terus kalau ke depannya harapannya ada yang spesifik nggak sih Mas? Kayak pingin touringnya Hmm, Mandalika gitu ya. iya, Enggak lah, enggak. kita pengen bikin event di Thailand. Enggak. Bagi saya sih yang penting teman-teman anggota itu tadi istilahnya bisa maju lah, bisa maju itu yang penting, lebih Hmm. penting itu. Kalaupun apa istilahnya itu ada kegiatan-kegiatan lainnya yang menyenangkan, yang fun itu ya itu tambahan aja lah. Gitu. Yang penting bagaimana caranya profesional, integritas, knowledge teman-teman itu
lebih Iya sih. tajam, lebih bagus lagi kayak gitu. Itu yang penting sih sebetulnya. Iya sih Gitu. bener sih karena kalau kita kerja ya istilahnya ya semua jenis pekerjaan ya nggak cuma Mm-mm. jurnalis kalau kita kayak gitu-gitu aja kan juga nggak Mm-mm. berkembang nggak Mm-mm. ya kita butuh yang namanya inovasi kita butuh juga yang namanya pengembangan diri maupun pengembangan skill kayak gitu ya Mm-mm. dan Forward tuh jadi wadah untuk itu ya udah dapat Iya, sosialisasinya juga dapat temennya itu juga buat ilmu. teman-teman yang wartawan senior pun yang istilahnya sekarang jadi entrepreneur media itu Hmm. kan mereka butuh juga karena mereka dulu dilahirkan di dunia cetak, sekarang di online. Berbeda sekali pokoknya Wah, antara yang cetak dengan online. Saya pun juga mengalami soalnya. Kan mungkin shifting itu ya. shifting dari tahun 2003 saya jadi wartawan cetak sampai akhirnya 2010 kalau nggak salah. Nah, 2010 saya udah mulai belajar online. Dan sekarang lagi belajar lagi untuk bikin yang namanya TikTok lah, Instagram Konten lah, digital YouTube ya. lah, ya kan? Nah, itu bukan pekerjaan yang menurut saya Semudah membalikan tangan. iya, tapi itu menyenangkan. Itu Iya, menyenangkan. Menyenangkan loh, menyenangkan. Menyenangkan. Apalagi kalau kita belajar sama yang lebih muda, kan, menyenangkan. iya. Always a new thing to learn ya Mas ya. Iya, Dan exciting ya ternyata kayak perasaan itu excited. kalau kalau misalnya belajarnya bareng-bareng gitu Iya. dan guyupnya itu. Mm-mm. Menarik, nanti mungkin kita akan ngebahas soal pengalaman Mas Indra shifting tuh dari dulu jurnalis, terus habis Mm. apa maksudnya yang fokusnya wartawan media Iya, cetak, iya. terus habis itu jalan ke online, gimana hubungannya teman-teman jurnalis dulu sama ATPM atau sama Mm-mm. industri, terus sama agensi nanti kita akan bahas di video berikutnya. Mm-mm.